Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu, kemudian segenap Dewan Pengurus dan Pengelola Lazismu, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu, kajian puasa Ramadan Lazismu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa kesehatan, sehingga di penghujung akhir daripada bulan Ramadan ini kita masih bisa tetap menjalankan ibadah puasa kita. Demikian juga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah kesempatan, yaitu kajian kampusmu. Dan alhamdulillah pada sore ini kita sudah memasuki edisi yang ke-27. Dan salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada uswah kita, pada khutbah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita kaji di dalam pertemuan yang kemarin, yaitu masih pada topik tuntunan sholat Idul Fitri menurut tarjih Muhammadiyah. Dan insyaallah ini bagian yang kedua dari topik tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah mengkaji beberapa kesunahan atau adab yang berkaitan tentang Idul Fitri. Yang pertama sudah kita bahas tentang anjuran, yaitu melakukan takbir pada hari raya Idul Fitri. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang redaksi bacaan takbir tersebut, dan juga adab-adab yang lain seperti berhias dengan pakaian yang bagus, dan juga memakai wangi-wangian, kemudian makan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian juga kita dianjurkan untuk menuju al-musalla atau tempat sholat Id itu dengan berjalan. Dan ketika kita pulang dianjurkan juga untuk melewati jalan lain, yaitu jalan yang tidak kita lewati pada saat berangkat. Kemudian juga kita sudah membahas tentang bahwasanya Idul Fitri itu dianjurkan untuk dihadiri oleh semua elemen umat Islam, baik anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa, baik muda, kemudian tua, kemudian laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Dan bahkan wanita yang sedang haid pun dianjurkan untuk mendatangi al-musalla, yaitu tanah lapang yang digunakan untuk menjalankan ibadah sholat Id, meskipun mereka ya tentu tidak ikut sholat, tetapi hanya dianjurkan untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nah, kemudian kita sampai pada bagian yang kedua, yaitu tentang beberapa hal, dan nanti kita akan coba bahas tentang kaifiyatus sholatil Id, yaitu tata cara sholat Id. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang tempat pelaksanaan sholat id. Nah, maksudnya sholat id itu apakah baik dilakukan di tanah lapang atau di masjid. Karena masjid itu tempat yang paling mulia misalnya. Maka di dalam tuntunan sholat id yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih, maka dikatakan bahwasanya tempat pelaksanaan sholat id itu dianggap lebih afdol, lebih utama dilakukan di al-jabanah. Al-jabanah itu adalah musola, yaitu tempat lapang yang digunakan untuk sholat id. Ya, istilah al-musola itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk tanah lapang yang jaraknya itu kurang lebih 200 meter dari Masjid Nabawi. Nah, sehingga nanti bisa kita temukan di dalam hadis Rasulullah, misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di sana dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, yaitu ke tanah lapang. Musola di sini merefer atau menunjuk pada tanah lapang yang jaraknya itu kurang lebih 200 meter dari Masjid Nabawi. Dan sehingga prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di musola ini. Dan hanya sekali saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu menjalankan sholat id di masjid, karena ketika itu ada udzur yang berupa hujan lebat. Nah, oleh sebab itu dari hadis ini, misalnya kalau kita lihat komentar para ulama, di antaranya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarhu Muslim, atau syarah atau komentarnya Imam Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim, maka hadis yang kita baca tadi, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini dipahami sebagai dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat id itu sebaiknya dilakukan di tanah lapang. Itu dianggap lebih mulia daripada dilakukan di masjid. Nah, kenapa semacam itu? Padahal masjid itu adalah syaraful makan, adalah tempat yang paling mulia. Karena melihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Di dalam prakteknya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan sholat id, maka Rasulullah itu selalu menjalankannya di musola atau di tanah lapang. Dan hanya sekali saja Rasulullah menjalankannya di masjid. Itu pun karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena ketika itu hujan lebat. Nah, oleh sebab itu kata Imam An-Nawawi, yang dipraktekkan oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini, mereka menjalankan sholat id itu ya di tanah lapang, tidak di masjid. Dan kecuali penduduk Mekah, yang mana sejak dulu penduduk Mekah itu menjalankan sholat id di Masjidil Haram. Tetapi di tempat-tempat yang lain, mayoritas umat Islam itu menjalankan sholat id di tanah lapang. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di putusan tarjih di Garut, yaitu keputusan tarjih di Muktamar Tarjih ke-20 di Garut tahun 1976, maka di sana dikatakan wa tusallil idain, dan engkau menjalankan sholat dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, rokaatain ini 2 rakaat fi jama'atin, secara berjamaah, fi jabanatin, yaitu di tanah lapang, ay al-musola, maksudnya tanah lapang, illa li udrin, kecuali ada udur. Ini yang dipahami oleh
Itu Bapak kalian yang dimuliakan Allah untuk memperdalam tentang pelaksanaan sholat id. Apakah di masjid atau di musola? Mungkin kita bisa lihat pandangan dari beberapa madhab, yaitu terutama dari madhab yang 4. Maka kalau kita lihat di kalangan para ulama, sebenarnya mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang sholat id itu lebih baik dilaksanakan di masjid atau di musola, yaitu tanah lapang. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pendapat dari imam mazhab. Yang pertama, ulama Syafi'iyah, mereka berpandangan bahwasanya sholat iden itu lebih utama dilakukan di masjid. Mengingat bahwasanya tempat yang paling mulia itu adalah masjid tersebut. Kecuali ada udzur. Misalnya udzurnya apa? Lidzikil masjid. Udzurnya itu misalnya masjidnya itu tidak bisa menampung kapasitas jamaah. Sehingga ketika masjid tidak mampu menampung kapasitas jamaah, maka boleh melakukan sholat iden itu di tanah lapang. Nah, oleh sebab itu pandangan ulama Syafi'iyah ini banyak dipraktikkan di masyarakat kita. Karena notabene masyarakat yang ada di negara kita ini secara umum mengikuti madhab Syafi'i. Tetapi di sisi yang lain ada beberapa pandangan di luar madhab Syafi'i. Misalnya kalau kita lihat menurut ulama Malikiyah, yaitu pengikut Imam Malik. Mereka berpandangan bahwasanya sholat iden itu lebih baik dilaksanakan di lapangan. Dan bahkan menurut mereka makruh melakukan sholat iden di masjid, kecuali Masjidil Haram. Jadi menurut ulama Malikiyah, sholat iden itu lebih baik dilakukan di tanah lapang. Dan mereka berpandangan hukumnya makruh melakukan sholat iden di masjid kecuali di Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, yang ketiga, pandangan ulama Hambaliyah. Mereka berpandangan bahwasanya melakukan sholat iden di tanah lapang itu hukumnya sunnah, dan mereka menganggap bahwasanya melakukan sholat iden di masjid itu hukumnya makruh. Tidak ada pengecualiannya. Maksudnya tidak dikecualikan sebagaimana mazhab Maliki tadi, kecuali di Masjidil Haram. Tapi kalau menurut ulama Hambaliyah, tidak ada pengecualian, termasuk melakukan sholat iden di Masjidil Haram. Ini juga hukumnya makruh. Dan kemudian yang terakhir menurut pandangan Hanafiyah atau ulama dari pengikut Al-Imam Abu Hanifah. Mereka berpandangan bahwasanya melakukan sholat iden itu di lapangan itu hukumnya sunnah. Dan mereka menganggap makruh melakukannya di masjid, termasuk Masjidil Haram. Berarti ini sama dengan pandangannya ulama Hambaliyah. Kalau kita lihat dari 4 madhab, maka 3 madhab, yaitu madhab Maliki, madhab Hambali, dan madhab Hanafi, ternyata mayoritas mereka mengatakan bahwasanya sholat iden itu yang lebih afdol dilakukan di lapangan. Dan mereka berpandangan bahwasanya makruh atau tidak disukai melakukan sholat iden itu di masjid. Kecuali mazhab Syafi'i yang mereka berpandangan bahwasanya sholat iden itu lebih baik di masjid, karena beranggapan bahwasanya masjid itu asyraful makan atau tempat yang paling mulia. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sini, maka 3 madhab itu berpendapat bahwasanya sholat itu lebih baik dilakukan di lapangan. Nah, sehingga praktek mayoritas umat Islam di dunia itu menjalankan sholat idenya itu di lapangan, tidak di masjid. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari hadis Nabi dan juga keterangan
keterangan yang ada tadi dari beberapa mazhab. Maka di sini Muhammadiyah berpandangan bahwasanya sholat Idain itu lebih baik dilakukan di tanah lapang atau yang disebut dengan musola. Ada beberapa argumentasi yang mendukung kesimpulan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Misalnya kalau kita lihat hadis dari Ummu Atiyah, maka an Ummi Atiyah taqalat, dari Ummu Atiyah ia berkata, umirna an nukhrija al-awatiq. Ini pakai tak seharusnya, bukan pakai tok. Kami diperintah untuk mengeluarkan al-awatiq, yaitu gadis-gadis remaja, wal huyat, dan wanita-wanita yang sedang menstruasi, fil idain, di 2 hari raya Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yashhadna al-khair, supaya mereka menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwah orang-orang muslim, wa ya'tazilu al-huyat al-musalla, ini seharusnya al-huyat, dan wanita-wanita yang haid itu menjauhi musola. Musola di sini yaitu tanah lapang. Dan sehingga kalau kita melihat keterangan hadis Ummu Atiyah, ini menunjukkan bahwasanya wanita di zaman Rasulullah, baik gadis-gadis remaja maupun al-khuyat, wanita yang sedang menstruasi, itu disuruh mendatangi musola, yaitu tempat sholat yang berada di tanah lapang, yaitu sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Hanya saja al-khuyat, wanita yang sedang menstruasi, itu tidak dianjurkan berbaris di shaf yang wanita-wanita yang tidak haid di situ menjalankan sholat. Hanya saja mereka dianjurkan untuk mendatangi musola tadi, supaya bisa mendengarkan khutbah, bisa mendapatkan wasiat dan juga nasihat dari Rasulullah. Nah, sehingga keterangan ini memperkuat bahwasanya praktek sholat Id yang dilakukan di zaman Rasulullah berdasarkan keterangan hadis Ummi Atiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan sholat Id itu tidak dilaksanakan di masjid. Nah, kemudian di samping keterangan hadis Ummu Atiyah, ada keterangan hadis dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, bahwasanya pernah kejadian di zaman Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu yang menjadi kebiasaan, yang menjadi tradisi Rasulullah itu menjalankan sholat Idain itu di musola, tetapi pernah kejadian Rasulullah itu tidak menjalankan sholat Id di musola, tetapi di masjid. Tetapi kalau kita lihat, ternyata itu ada alasannya. Dan sehingga digambarkan di dalam hadis Abu Hurairah, innahum ay as-sahabah, sesungguhnya mereka sahabat, asobahum matorun, pada suatu saat mereka diguyur hujan lebat, fi yaumi idin, di hari raya Id, fasalla, maka Rasulullah sholat bihim dengan para sahabat. Siapa? An-Nabiyu, Nabi, sholat al-Id, yaitu sholat Id fil masjid, di masjid. Dari hadis ini menjelaskan bahwasanya secara umum Rasulullah itu di dalam prakteknya, di dalam menjalankan sholat Idain itu di musola, yaitu tanah lapang. Dan hanya sekali saja Rasulullah menjalankan sholat Idain, menjalankan sholat Id itu di masjid. Karena itu pun ada sebabnya, yaitu asobahum mator, yaitu ketika itu para sahabat diguyur hujan. Nah, oleh sebab itu dari beberapa keterangan hadis ini, Majelis Tarjih misalnya di Muktamar di Garut tahun 1976 itu diputuskan secara resmi bahwasanya Muhammadiyah di dalam menjalankan sholat Id itu fi jabanatin, yaitu di tanah lapang, ay al-musola, illa li udrin, kecuali karena ada udur. Ini bisa dilihat di HPT yang nanti akan menjadi jilid 2, meskipun ini belum dipublish di
diterbitkan oleh PDM Kota Malang, dan ini edisi khusus atau untuk kalangan sendiri. Tetapi di dalam sejarahnya ternyata meskipun secara resmi Muhammadiyah baru memutuskan bahwasanya sholat Iden itu dilakukan di lapangan tahun 1976. Tetapi kalau kita lihat di dalam kesejarahan, Muhammadiyah mulai tahun 1925 itu sudah menyerukan umat Islam yaitu di Jogja untuk menjalankan sholat Id ketika itu di alun-alun Jogja. Nah, meskipun ketika itu menuai protes, baik protes dari kelompok tradisional pada waktu itu, karena kelompok tradisional beranggapan bahwasanya sholat Id itu lebih baik dilaksanakan di masjid, dan ini sudah menjadi tradisi umum di kalangan masyarakat. Sehingga ketika Muhammadiyah tahun 1925 itu menjalankan sholat Id di alun-alun Jogja, maka ketika itu mendapatkan kritik yang cukup tajam dari kalangan tradisional. Yang kedua, ketika itu juga mendapatkan kritik dari pemerintah Hindia Belanda yang menganggap bahwasanya melaksanakan sholat Id di lapangan itu memberikan ancaman terhadap stabilitas nasional di dalam pemerintahan Belanda, karena dikhawatirkan akan memunculkan aksi-aksi yang nanti akan menyebabkan kekacauan atau stabilitas nasional terganggu di pemerintahan Hindia Belanda. Nah, oleh sebab itu mulai dari 1925 ketika itu Muhammadiyah mencoba menjalankan agama sesuai dengan praktik Rasulullah, karena praktik Rasulullah itu sholat Idnya itu di lapangan, maka oleh Muhammadiyah diikuti. Ketika itu ya tadi mendapat hambatan baik dari kaum tradisional maupun pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian setelah mendapatkan hambatan tadi, ternyata Muhammadiyah tetap getol dan tetap istiqomah bagaimana menjalankan sunnah atau tradisi Rasulullah ini. Sehingga tahun 1926 seluruh cabang Muhammadiyah dari berbagai daerah ketika itu disuruh untuk menjalankan sholat Id di tanah lapang. Nah, sampai tradisi itu meskipun awal-awal mendapatkan hambatan, tetapi tradisi itu mulai diterima di kalangan masyarakat Islam di Indonesia, dan akhirnya sampai sekarang pun kita memiliki kebebasan, dan bahkan sudah lumayan banyak kaum muslimin yang menjalankan sholat Id di tanah lapang. Ini sejarah yang kita miliki di dalam persyarikatan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba bahas tentang waktu sholat Idul Fitri. Nah, waktu sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada pagi hari, yaitu dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, yaitu matahari bergeser ke barat. Ini waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu dilaksanakan di pagi hari, dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, matahari bergeser ke barat. Kalau kita lihat beberapa keterangan ulama, misalnya pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut keterangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ia mengatakan Nabi SAW itu biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan nanti kita lihat alasannya. Kenapa kalau sholat Idul Fitri itu diakhirkan? Karena di antara alasannya supaya waktu menunaikan zakat fitri itu lebih luas atau lebih longgar. Nah, kemudian kalau Idul Adha, kenapa dianjurkan dipercepat? Ya, supaya pelaksanaan kurban itu cepat dilakukan. Nah, kemudian misalnya ulama yang lain, ada pandangan Abu Bakar Jabir al-Jazair dalam kitabnya Minhajul Muslim.
Maka di sana dikatakan tujuan sholat Idul Fitri agar diundur, agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Sedangkan sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurban, sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi. Kemudian juga misalnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama yang cukup karismatik dan kredibel dari ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni juga semacam itu. Nah, kemudian tadi intinya di pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan kita laksanakan itu sebaiknya waktunya agak siang, jangan sampai terlalu pagi. Nah, kenapa alasannya? Alasannya tadi supaya waktu pembayaran zakatul fitri, zakat fitrah itu lebih longgar berdasarkan keterangan hadis Ibnu Abbas yang sudah pernah kita bahas pada saat kita membahas tentang zakatul fitri. Bahwasanya menurut keterangan Ibnu Abbas di sana dikatakan man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun. Siapa yang menunaikan zakatul fitri sebelum sholat, maka ia disebut sebagai zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat, maka ia hanya sekedar sedekah dari beberapa sedekah. Nah, ini artinya bahwasanya waktu pembayaran zakatul fitri, karena waktunya sangat sempit di sini, maka dilonggarkan. Dan cara melonggarkannya bagaimana? Yaitu kita menjalankan sholat Idul Fitri itu agak siang. Nah, sehingga kalau kita melihat keterangan hadis yang lain, misalnya ada hadis dari Jundub, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Idul Fitri itu wasyamsu ala kidi romhain, matahari ketika itu tingginya itu setinggi 2 tombak. Ketika Idul Adha itu ala kidi romhain, ketika Nabi menjalankan sholat Idul Adha itu matahari ketinggiannya itu 1 tombak. Artinya Idul Fitri ini dilaksanakan ketika matahari tingginya itu sekitar 2 tombak. Nah, 2 tombak itu dalam pandangan tarjih diperkirakan ya kira-kira matahari ketinggiannya itu sekitar 6 meteran. Nah, intinya bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dianjurkan lebih siang daripada sholat Idul Adha itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya sholat Idul Fitri sebagaimana yang sudah kita pahami itu dilaksanakan 2 rakaat dan tidak ada sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Jadi qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat Id, kalau ba'diyah setelah sholat Id. Keduanya tidak ada. Jadi tidak ada sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kalau kita lihat dari hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitri. Bahwasanya Rasulullah itu keluar pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Fa shalla rakaatain. Rasulullah itu salat berapa? 2 rakaat. Kemudian di sini coba kita perhatikan. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah itu tidak salat sebelum salat Idul Adha, Idan tadi, Idul Fitri atau Idul Adha tadi, wala ba'daha dan setelahnya. Maksudnya tidak ada qabliyah dan tidak ada ba'diyah. Tetapi biasanya muncul pertanyaan, nah bagaimana kalau suatu saat kita, karena ada sebab, misalnya sebab hujan atau sebab-sebab yang lain, melaksanakan sholat Idan itu di masjid. Apakah ada tahiyatul masjid? Ya, ketika dilaksanakan di masjid, maka ada tahiyatul masjid. Berdasarkan keumuman itu. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, maka jangan
sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti kalau pelaksanaannya di masjid karena misalnya ada udzur, nah untuk menjalankan tahiyatul masjid ya tetap seperti biasa, yaitu maksudnya apa? Diperbolehkan. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apakah sholat Idin atau secara khusus nanti yang akan kita tunaikan ini sholat Idul Fitri itu ada adzan dan iqamahnya atau tidak, atau ada pengganti adzan dan iqamah, biasanya diganti dengan as-sholatu jami'ah, apakah ada semacam itu atau tidak? Yang pertama, kalau kita lihat dari keterangan hadis Jabir ibn Samurah, ia berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain." Kata Jabir ibn Samurah, saya pernah menunaikan sholat bersama Rasulullah SAW 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berapa kali Jabir ibn Samurah ini pernah sholat bersama Rasulullah 2 id? Ghairu maratin wala maratain. Bukan sekedar sekali atau 2 kali, maksudnya berkali-kali. Tapi diberi keterangan, bi ghairi adzanin wala iqamatin. Sholatnya Rasulullah itu ketika sholat Idin itu tanpa adzan dan tanpa qomat. Berarti hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha itu ditunaikan, dilaksanakan tanpa seruan adzan dan qomat. Tanpa seruan adzan dan qomat. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada adzan dan qomat, apakah ada seruan pengganti adzan dan qomat? Sebagaimana banyak dipraktikkan di masyarakat, bahwasanya adzan dan qomatnya itu diganti dengan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ia mengatakan jika Nabi sampai ke tempat sholat, beliau pun mengerjakan sholat itu tanpa adzan dan iqamah. Juga ketika itu untuk menyuruh jamaah tidak diucapkan as-sholatu jami'ah. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, dari mana asal as-sholatu jami'ah yang dilakukan di masyarakat? Ya sebenarnya hadis tentang as-sholatu jami'ah itu seruan itu dilakukan Nabi ketika Nabi menjalankan sholat ketika Nabi menjalankan sholat al-kusufain, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Misalnya di dalam hadis yang dinukil oleh putusan tarjih, yaitu di Muktamar di Garut tahun 1976, ketika bicara tentang sholat kusufain, yaitu gerhana matahari dan bulan, itu dinukil hadis Aisyah, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari itu pernah gerhana di zaman Rasulullah, faba'atha munadiyan, maka Rasulullah mengutus orang untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah, salat, yaitu ucapan as-sholatu jami'ah. Dan sehingga di dalam pelaksanaan salat al-kusufain, menurut majelis tarjih, maka imam itu boleh menyuruh muadzin untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah sebagai seruan atau ajakan orang-orang supaya mengikuti sholat kusufain, yaitu gerhana matahari dan bulan. Nah, dari hadis Aisyah tadi, di kalangan para ulama, misalnya ulama Syafi'i, itu mengkiaskan bahwasanya semua sholat yang dilaksanakan secara jamaah yang tidak ada keterangan adzan dan qomatnya dari Nabi, maka boleh dikiaskan atau dianalogikan dengan sholat kusuf, yang mana ada hadis yang sahih
riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah atau dari istri Rasulullah Aisyah bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah, Rasulullah itu menyuruh muadzin untuk mengatakan as-salatu jami'ah. Bisa dibaca as-salatu jami'atun atau as-salatu jami'atan. Itu keduanya boleh. Nah, karena Muhammadiyah di dalam masalah qiyas, yaitu ijtihad, berpandangan bahwasanya qiyas itu dilakukan walaysat hiya min al-umuri al-ibadah al-mahdhah. Qiyas itu dilakukan tetapi konteksnya itu bukan ibadah mahdhah. Karena ini konteksnya ibadah mahdhah, ya berarti tidak bisa dilakukan qiyas. Karena qiyas itu dalam pandangan Muhammadiyah, sebagaimana manhaj tarjih Muhammadiyah di dalam 5 masalah, terutama dalam masalah qiyas, di sana dikatakan qiyas itu baru bisa dilakukan ada beberapa syarat. Syaratnya dilakukan dalam konteks di luar ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu tidak boleh dikiaskan. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam masalah ibadah. Karena seruan azan ini ibadah, maka tidak boleh juga diganti dengan as-salatu jami'ah tadi. Dengan dikiaskan hadis Aisyah dalam praktek Rasulullah dalam sholat usufain. Ya, sehingga dari sini dalam pandangan majelis tarjih, sholat idain itu ya tidak ada seruan as-salatu jami'ah gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang perlu diperhatikan di sini terutama juga di kalangan warga Muhammadiyah ketika menjalankan sholat id atau sholat idain, ini khusus bagi imam. Maka imam itu dianjurkan membuat sutroh. Sutroh itu apa? Pembatas sholat, yaitu yang fungsinya supaya orang itu tidak melewati di depan orang yang sholat itu. Dan sehingga imam itu dianjurkan untuk membuat sutroh. Kenapa kok imam? Karena sutrotul imam, sutrotun lil makmumin. Kaidahnya kan gitu. Sutroh sholatnya imam itu sutroh sholatnya para makmumnya. Dan sehingga yang ditekankan itu imamnya untuk membuat sutroh sebelum memulai sholat. Ini penting juga. Dan sutroh itu wujudnya bisa apa saja. Ya, bisa berupa batu, bisa berupa lembing atau tombak, bisa berupa misalnya sajadah yang kita pakai itu juga bisa berfungsi sutroh, atau bahkan kalau tidak ada sama sekali cukup dengan garis itu juga bisa. Yang intinya sutroh itu menjadi tanda supaya tidak ada orang lain yang melewati ketika kita menjalankan sholat. Nah, ini dalam praktiknya Rasulullah itu juga melakukan atau membuat sutroh ketika Rasulullah mengimami di dalam sholat idain. Kalau kita lihat dalam keterangan hadis Muslim, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id. Bahwasanya Nabi itu ketika keluar pada hari raya Id, amara bil hirbah. Rasulullah itu meminta hirbah. Hirbah itu semacam lembing, pisau kecil gitu. Fatudha baina yadayhi. Maka hirbah tadi, lembing tadi diletakkan di depan Rasulullah. Fayusalli ilaiha, maka Rasulullah sholat menghadap hirbah tadi. Sebagai apa? Sebagai sutroh supaya tidak dilewati oleh orang yang lewat. Wan nasu wara'ahu, dan para sahabat itu di belakang Rasulullah. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Demikian juga dalam praktiknya Rasulullah ketika sholat dalam keadaan bepergian itu juga meminta hirbah tadi, lembing tadi. Wa min thamma, maka dari sana ittakhadaha al-umara. Maka para raja atau amir juga ketika menjalankan sholat idain itu di depannya dibuat sutroh juga. Nah, kenapa kok umara? Karena umara itu secara umum dalam sejarah Islam yang menjadi imam sholat itu ya umara gitu. Jadi mereka yang menjadi imam
sholat Id dan juga umat para sejarah lintasan sejarah Islam itu mereka juga tradisinya apa, meletakkan hirbah atau lembing di depannya sebelum mereka apa, mengimami sholat Id. Itu yang dilakukan oleh para umara. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita nanti coba lanjutkan. Monggo Pak Budi. Terima kasih Ustadz atas materinya. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu jamaah kampusmu untuk menyampaikan pertanyaan barangkali. Monggo. Ya, Tat, saya mau tanya, Tat. Ya, silakan. Yang pertama masalah takbir. Takbir itu menurut salah satu sebut merek jangan ya, nggak usah ya. Menurut salah satu ormas yang pusatnya di Solo, yang ketuanya almarhum Pak Sugino maksudnya, itu di masjid, di musola itu nampaknya kurang, pendapatnya tidak seperti kebanyakan masyarakat. Takbir itu ya mau ke tanah lapang itu, mau sholat itu baru takbir. Nggak ada itu takbir, maksudnya tidak takbir di musola, di jalan raya, di masjid, di malam itu tidak diperkenankan. Diperkenankannya itu ya waktu mau menuju tanah lapang itu sambil takbir seperti itu. Terus yang kedua, masalah nggak perselisihan sih ya, apa namanya, ketidaksamaan antara takbir itu 3 sama 2. Kalau di kampung itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada juga itu versi yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksud 2 sama 3. Itu mensinkronisasi atau mengharmonisasikannya itu berdasarkan dalil itu seperti apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Cukup baik dari 2 pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan takbir yang kita lakukan di dalam perayaan Iden itu, tapi secara khusus Idul Fitri, yaitu mulai takbiran itu sejak kapan? Ya, kalau tadi disinggung ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya takbiran itu baru dilaksanakan ketika kita akan berangkat ke musola atau ke tanah lapang, dan di malam Id. Nanti di malam Idul Fitri ini ya berarti belum dilakukan takbiran, karena takbiran itu dalam pandangan yang dikutip oleh Pak Rudi tadi, takbir itu hanya dilakukan ketika kita keluar rumah kemudian menuju musola. Artinya di waktu malam atau malam lebaran itu tidak ada takbiran. Ya, sebenarnya pandangan itu bisa kita lihat argumennya. Argumen dari pandangan tersebut sebenarnya melihat dari hadis Ibnu Umar ini. Ada 2 keterangan dari Ibnu Umar. Yang pertama, Ibnu Umar itu annahu kana idza ghada ilal musalla yaumal id kabbara. Ibnu Umar itu apabila pergi ke tanah lapang atau ke tanah untuk tempat sholat tadi yaumal id pada hari raya id kabbara, ia melantunkan takbir.
farafa'a sautahu bitakbir, dan mengencangkan atau mengeraskan takbirnya. Dan ini artinya Ibnu Umar sendiri prakteknya itu ketika baru mau menuju tempat sholat atau musola, ia mengumandangkan takbir. Kemudian ini juga sama, keduanya riwayat Imam Syafi'i. Kemudian hadis yang kedua, annahu kana idza ghada ila al-musalla yaumal id idza tala'at asy-syamsu fayukabbir hatta ya'tiya al-musalla yaumal id. Ini juga sama, Ibnu Umar itu ketika mau berangkat ke musola tanah lapang tadi untuk sholat. Ketika apa? Berangkatnya itu ketika matahari sudah terbit. Maka ia takbir dari rumahnya sampai ke musola tadi. Nah, ketika di musola pun tsumma yukabbir bil musola hatta idza jalasal imam taraka takbir. Maksudnya Ibnu Umar ketika sudah sampai musola tanah lapang untuk sholat tadi, ia juga meneruskan takbir, dan takbirnya ini baru selesai apabila imamnya itu telah duduk. Nah, maksudnya telah duduk ini mau dimulainya sholat sholat id tadi. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Nah, maka dari praktek Ibnu Umar tadi, kelompok yang disebutkan oleh Pak Rudi tadi beranggapan bahwasanya praktek takbir berdasarkan riwayat Ibnu Umar ini ya tadi, ketika kita mau keluar dari rumah menuju tanah lapang yang kita gunakan untuk sholat. Berdasarkan dua hadis ini sama-sama dari riwayat Ibnu Umar. Jadi takbir itu hanya dilakukan ketika kita mau pergi ke tempat sholat dari rumah. Jadi pagi hari itu, ketika matahari idza tala'atis syamsu, apabila matahari sudah terbit ini. Artinya ketika kita menjalankan sholat id. Nah, kenapa kok misalnya tarjih berpandangan? Misalnya saya bacakan di putusan Garut, yaitu di Muktamar Tarjih ke-20 tahun 1976 di Garut di Jawa Barat. Maka keputusannya itu dikatakan di sana, akthir minat takbir lailatul fitri min ghurubis syamsi.